Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, dari juga panitia kami sampaikan jazakumullah wa jazakunallahu khairan dari MT Al-Kautsar atas terselenggaranya acara ini, yaitu kajian rutin dari Tibbun Nabawi dan Kedokteran Arab Klasik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa air yang termasuk makhluknya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, air ini termasuk tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang air berulang-ulang dengan berbagai bentuk atau wujud air, yaitu sekitar 63 kali dalam Al-Quran disebutkan Allah ciptakan air dengan jenisnya, juga manfaatnya, juga ada air yang bahkan mendatangkan malapetaka. Allah sebutkan kadang di dalam Al-Quran dengan lafaz al-ghaits, kadang dengan lafaz al-matar, yaitu hujan, kadang al-wabil, al-tal, al-barad, al-thalj, al-anhar, al-bihar, al-sahab, al-ghuyum, al-barq, al-ra'd, ya, dan dengan lafaz yang sangat banyak sekali. Perlu kita tadabburi dari ciptaan Allah ini tentunya untuk apa? Untuk semakin menguatkan keimanan kita dari apa yang kita lihat dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad bahwasanya air adalah madatul hayah. Madatul hayah termasuk apa? Unsur kehidupan. Wa sayyidu syarab, dan dia adalah inti dari minuman. Mau minuman apapun yang dibikin, bahan dasarnya ya air. Ya, mau cairan apapun yang terbentuk, bahan dasarnya juga air. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya air termasuk apa? Ahadu arkanil alam, termasuk salah satu rukun alam semesta ini. Karena ada air, ada udara, ada tanah, ya. Nah, bahkan apa? Bal ruknuhu al-asli. Bahkan dia termasuk rukun asli. Asalnya, namanya asli diambil dari kata al-asl. Al-asl yaitu apa? Aslu syai'. Yaitu asal sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu. Katakan sebelum membangun rumah harus ada pondasi. Dan air ini adalah asalnya. Tak heran kalau kita tadabburi, Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi ini, ya, lebih dari 70% permukaan bumi ini isinya air. Masih permukaan bumi, belum di dalamnya. Permukaan bumi ini kalau kita lihat isinya 70% lebih air. Sedangkan manusia 80% isinya juga air. Subhanallah. Makanya cocok dengan ayat kalau kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin. Ya. Tanda kekuasaan Allah dalam hal ini di bumi ada air. Air itu termasuk apa? Tanda kekuasaan Allah. Nah, air termasuk tanda kekuasaan Allah yang ada di bumi. Lanjut ayat ini, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri Anda hendaknya Anda menelaah
mentadabburi, menghayati pada diri Anda. Di bumi 70% tadi, di permukaannya isinya air mayoritas. Wa fi anfusikum, dan pada diri kita juga isinya juga air 80%. Dan air itu dingin. Sedangkan apa yang masuk di dalam tubuh kita rata-rata kebanyakan dari apa yang kita konsumsi sifatnya panas-panas semua. Rata-rata. Nah, fa ini rahman wa rahimakumullah, jami'an yang perlu diperhatikan. Fa Allah juga berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Ya. Segala sesuatu itu hidup. Dari apa? Dari air. Bahan dasarnya air. Tanah yang tandus diturunkan hujan jadi hidup. Nah, fa ini rahmatullah jami'an, tubuh kita, sel-sel kita, ya, semua yang ada pada diri kita mayoritas itu air. Belum lagi darahnya, ya, belum lagi serumnya, cairan dalam tubuh kita, semuanya isinya air. Wa rahimakumullah wa rahimakumullah jami'an. Wa air ini juga disebutkan jenis-jenisnya, khusus yang lafadz air di dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya air itu banyak digunakan oleh kaum muslimin untuk wudu, untuk minum, untuk beristinja, kita menggunakan air, ya. Mandi, wudu, minum, kita gunakan air. Nah, nggak lepas kita dari air setiap harinya. Coba kalau seandainya satu hari pun kita nggak ada air, bagaimana perasaan kita? Ya, wa subhanallah, kadang manusia tidak tahu sesuatu itu nikmat ketika tidak tahu lawannya. Kita baru tahu air dingin ketika ada air hangat. Ya. Makanya Allah jadikan berpasang-pasangan. Ya. Kita tahu tauhid ketika tahu oh itu ada syirik. Kita tahu itu amalan-amalan sunnah yang diajarkan Nabi, dan kita tahu ada amalan-amalan yang enggak diajarkan Nabi yang dianggap ibadah. Kita tahu ini amalan ketaatan, juga ada lawannya. Tatkala kita tahu dijelaskan di sana ada amalan-amalan kemaksiatan, ada taubat, ada maksiat. Nah, Allah juga janjikan surga, juga ada neraka. Nah, berikutnya subhanallah juga demikian, ada Allah jadikan ion positif, ada jadikan ion negatif. Ada jadikan orang sehat, ada saatnya orang sakit. Ada panas, ada dingin, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, ada bulan, ada matahari. Terus Allah jadikan berpasang-pasangan. Ya. Nah, juga demikian, kita bakal tahu nikmatnya kita betul-betul mendapatkan nikmatnya air yang kita dapatkan ketika kapan? Ketika Anda merasakan satu daerah yang enggak ada air. Coba. Di sini mungkin kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita menghambur-hamburkan air. Ya, mentang-mentang air banyak, mandinya tidak perhitungan dengan air. Wudunya, kerannya dibesar. Ya. So kemudian apa? Boros dengan air. Nah, tatkala mereka ditempatkan satu daerah yang minim air, mereka akan merasakan betapa nikmatnya di daerah kita Indonesia yang banyak air. Ya. Coba di daerah yang lain, Somalia, ya, dan daerah-daerah yang lainnya, mereka kekeringan sampai kehausan, kurang cairan, ya, untuk mandi saja harus berjalan berkilo-kilo, membawa galon. Nah, belum untuk masak, cuci, mandi, ya, belum mandikan bayinya dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya, kita baru bisa mentadaburi nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika tahu lawannya. Nah, oleh karena itu apa? Di antara anjuran apa? Untuk sering-sering menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar apa? Menjadi kita orang bersyukur, juga sekalian kita orang yang selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara 23 jenis air
ya, yang betul-betul ada lafadz airnya di situ. Kalau tadi 63 disebutkan karena lafadznya beda-beda. Kadang al-ghaith, ya, wabil, matar, thalj, itu termasuk air semua. Tapi khusus yang lafadz air di dalam Al-Quran itu 23 lafadz. Ya, Allah sebutkan ma'ul di antaranya Allah sebutkan wa huwa alladzi nazala fil ardi wa ghaba fiha. Ya. Dan apa bahwasanya nanti disebutkan dalam firman-Nya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dia yang menurunkan di bumi itu apa? Air yang apa? Air itu hilang dari bumi, cepat tidak keserap. Ya. Allah berfirman wa ghidul ma'u wa qudiyal amr. Wa ghidul ma'u wa qudiyal amr. Nah, juga ada yang tadi disebutkan apa? Ma'ul ghaid, ya. Kemudian ada ma'us sadid, air nanah, ya. Juga disebutkan dia masuk kategori apa? Air, bahan dasarnya air, ya. Tapi sudah jadi nanah, yaitu yang disiapkan bagi para penghuni jahanam. Ya. Bagi para penghuni jahanam. Wa yusqa mimma'in sadid. Dan penghuni jahanam nanti akan diberikan minuman dari apa? Nanah-nanah. Disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya para peminum khamr bukan berarti harus bentuk minuman. Sabu-sabu juga masuk kategori khamr. Karena segala sesuatu yang menutup akal itu termasuk khamr. Ya, segala yang memabukkan itu dikatakan khamr, enggak harus minuman. Nah, dan ancaman nanti di neraka orang yang sering mabuk-mabukan disediakan air dari nanah, yang nanah tersebut permisi keluar dari kemaluan para pezina. Masyaallah ya. Nah, wah ini hukuman untuk orang yang mabuk, ya. Kemudian ada ma'ul muhl, ya, yang Allah sebutkan wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashul wujuh. Kalau mereka para penghuni neraka minta air, ya, maka apa? Disiapkan untuk mereka air kal muhl. Muhl yaitu apa? Yaitu air yang mendidih, ya, dengan sangat panas, ya. Atau ada yang menafsirkan yaitu apa? Minyak yang digoreng, ya, seperti minyak yang digoreng panasnya. Itu apa? Kal yashul wujuh. Akhirnya apa? Nanti akan apa? Membakar wajah mereka, ya, akan membakar wajah mereka. Wah, ini ngeri sekali. Minta air, disediakan air, baru ngintip aja, ngintip kendinya air, wajahnya sudah meleleh. Ya. Juga disebutkan ma'ul hamim, yaitu air yang mendidihnya betul-betul mendidih. Allah sebutkan wasuqu ma'an hamiman faqatta'a ma'ahum. Dan mereka ini apa? Diberi minum air yang panas sampai apa? Usus-usus mereka terpotong-potong. Nah, jangan disamakan ya anatomi penghuni dunia dan penghuni neraka. Karena penghuni neraka nanti saja diciptakan giginya penghuni neraka seperti gunung Uhud, gigi gerahamnya. Bayangkan gunung Uhud ini tingginya 320 meter, panjangnya 7 kilo. Nah, seandainya gigi seperti itu, kebayang kulitnya seperti apa, betapa tebal kulitnya. Disebutkan dalam hadis kulitnya, ya, sangat tebal, ya, penghuni neraka. Tujuannya apa? Biar sarafnya semakin banyak, semakin besar, sehingga ketika disiksa, ketika diazab, apa? Semakin terasa azab tersebut, ya, semakin kerasa azab tersebut. Kemudian ada ma'ul ard, ya, ma'ul ard yaitu air yang Allah jadikan di bumi ini. Yang air ini ada dari Allah ciptakan bumi, ya, sampai hari kiamat air itu ada. Nah, ini ma'ul ard. Kemudian ma'ut tahur, yaitu air yang suci. Allah berfirman wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit, yaitu air yang suci. Kemudian ma'u syurb, air untuk minum. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarab, ya, dan dia yang menurunkan
dari langit air untuk kalian bisa minum. Ya. Juga ma'ul ujaj, ya itu air yang apa? Asin, air yang asin. Kemudian ma'ul mahin air yang hina. Allah berfirman, alam nakhluqum mim ma'im mahin, bukankah kami telah ciptakan kalian dari air yang hina, yaitu maninya laki-laki dan maninya perempuan. Allah juga berfirman, air yaitu disebutkan dalam Al-Quran ma'ud dafiq, yaitu air yang memancar. Allah berfirman, khuliqa mim ma'in dafiq, ya, dan manusia itu dicipta dari air yang memancar, baik laki atau perempuan. Pertama, air mani laki perempuan itu hina. Kedua, disifatkan dalam Al-Quran air mani laki dan perempuan itu memancar. Di sini adalah sifat aslinya. Maka kalau ada air mani yang tidak memancar, baik laki atau perempuan, ya, berarti apa? Ini keluar dari kategori apa yang disebutkan dari normalnya. Ya. Maka kalau kita lihat hadis Nabi SAW, ya, standarnya laki-laki subur atau wanita subur. Ya, di antaranya kalau kita lihat dari ayat ini, airnya memancar. Kedua, dari hadis Nabi, diriwayatkan oleh Suyuti dalam Tibbun Nabawi, ketika Nabi didatangi oleh orang-orang Yahudi, segerombolan orang Yahudi, ya, disebutkan dalam riwayat 3-9, riwayat yang lain belasan, riwayat yang lain hampir 40-an. Orang Yahudi bertanya tentang air mani laki dan wanita. Kemudian kata Rasulullah SAW, dijawab, kata Rasulullah, ma'ur rajuli abyad ghalid, air maninya laki-laki itu putih dan kental. Di sini yang berikutnya, kalau tadi hadisnya disebutkan harus memancar, dicipta dari apa? Air yang memancar. Kedua, apa? Kalau mani laki-laki itu kental dan yaitu apa? Warnanya putih. Setiap 1 cc-nya, ya, subhanallah, air sel-sel sperma bisa sekitar 150 juta. Nah, kemudian disebutkan Nabi SAW juga, wa minha, dari air maninya laki-laki itu, al-idham wal asab, akan jadi tulang dan saraf. Akan jadi tulang dan saraf. Hadis ini hasan. Ya. Makanya gak heran kalau kalau anak laki-laki perjaka kemudian menikah, jadi apa? Tulang punggung keluarga. Dari maninya saja sudah jadi cikal bakal tulang dan saraf. Ya. Kemudian ketika bicara air maninya wanita, Rasulullah berkata, air maninya wanita apa? Raqiqatun safra. Ya, warnanya itu kekuningan dan encer. Ini standarnya, normalnya. Maka kalau ada maninya laki-laki yang tadi disebutkan harusnya putih dan kental, kalau warnanya maninya kemerahan berarti nggak sehat. Terus encer berarti nggak sehat. Adapun terkait mani wanita, kata Nabi apa? Wa minha al-lahm wad-dam. Dari maninya wanita nanti akan jadi cikal bakal apa? Daging dan darah. Gak heran kalau ibu-ibu marah ke suaminya, ini anak semua darah dagingku. Nah, dari maninya memang seperti ini, subhanallah. Ini disebutkan di dalam hadis. Nah, demikian pula kita tadabburi, tadi harusnya apa disebutkan untuk apa? Terciptanya janin ini khuliqa mim ma'in dafiq, dicipta dari air yang memancar. Ya. Dari air yang memancar. Kecuali Adam alaihissalam dicipta dengan tangannya Allah langsung, bukan dari air yang memancar. Ya. Adapun turunan Adam diciptakan dari air yang memancar. Kalau Adam alaihissalam dari tanah. Nah, dan Hawa dari dhil'nya Adam, tulang rusuknya Adam. Nah, ini kemudian makanya hati, nasihat ya untuk kaum wanita, sampai yang mengeluarkan Adam dari surga siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara Hawa. Terpancing oleh wanita. Ya. Makanya ibu-ibu jangan sampai ngajak suaminya masuk neraka. Ya. Makanya Nabi SAW ketika mendapati wanita yang baru menikah, Rasulullah bersabda kepada wanita ini, huwa jannatuki wa naruki. Suami Anda itu, ya, surga dan neraka bagi Anda. Nah,
Ini di antara bapak ibu kita Adam dan Hawa jadi pelajaran. Ya, makanya Nabi SAW setelah sholat Id sering memberikan nasihat kepada kaum wanita, ke soft wanita. Nah, dan hadis-hadis yang disampaikan Nabi rata-rata nasihat kepada kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria. Dan juga hadis yang lainnya penghuni surga rata-rata banyaknya kaum wanita. Juga para pengikut Dajjal rata-rata kaum wanita. Juga yang berprofesi sebagai para dukun kebanyakannya para wanita. Ya. Juga Nabi mengingatkan bahwasanya wanita itu nakas akal waddin, kurang agama dan akalnya. Nah, makanya ini fitrah ya. Alhamdulillah jika kaum wanita Masya Allah ya merubah dirinya dengan dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW untuk berusaha menyelamatkan dirinya dan mengajak suaminya untuk masuk surga. Nah, jangan sampai masuk neraka. Nasallahu al-afiyah. Fa ini khuliqa min ma'in dafiq, dicipta dari air yang memancar. Kalau kita tadabburi, ada kasus sebagian pasangan suami istri yang mandul, di antara banyak sebabnya. Sebabnya apa? Sebab pertama adalah sperma dan ovum nggak sehat. Mani laki, mani wanita nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Nggak sehat dikarenakan darah, kata Suyuti. Darah yang kotor. Karena darahlah yang membentuk sperma dan ovum yang sehat. Ya. Dan kemudian darah ini juga pengaruh. Di antara yang menunjukkan sperma nggak sehat seperti apa? Sperma punya 2 ekor, permisi akramakumullah. Kemudian jalannya juga lambat, dia juga nggak sehat. Ya. Belum lagi permisi pasangan hidupnya, istrinya belum lagi mengalami keputihan. Ya, sudah nggak memancar dari laki-laki, kemudian wanitanya keputihan. Berarti apa? Sudah jatuh tertimpa tangga nih. Sudah nggak punya kekuatan, masih ada keputihan. Akhirnya apa? Sperma sudah stuck di alat vital kaum wanita. Permisi akramakumullah. Kemudian apa? Masih sifatnya bersifat asam di alat vital wanita. Sehingga apa? Sperma sudah mati dan nggak berjalan. Ya, maka dia ini di antara sebab mandul. Ya, kemudian juga di antaranya sebab hormon yang buat nggak sehat. Ya. Hormon itu dari mana? Darah kotor dari mana? Darah nggak sehat dari mana? Kembali kepada satu sebab, yaitu dari makanan, ya, pola makan. Kemudian juga subhanallah Allah sebutkan alma ghairul asin, yaitu air yang mengalir, yang selalu diperbarui, yang tidak terkandung padanya kotoran. Ya, ini adalah sifatnya air di surga. Allah berfirman, fiha anharum min ma'in ghairi asin. Ya. Nah, kemudian juga ada ma'ul mubarak. Ma'ul mubarak, ya. Ma'ul mubarak adalah air yang berfungsi untuk menghidupkan bumi dan menumbuhkan tanam-tanaman dan ditebar kebaikan. Ya, sebagaimana Allah sebutkan, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Ma'am mubarakah, yaitu air hujan. Air hujan. Makanya kalau ada hujan, jangan dicela, jangan dimaki. Ya, ketika sudah lihat mendung, jangan berkeluh kesah. Angin berhembus, tanda-tanda mau hujan, itu kabar gembira, busyra. Ketika hujan turun, itu rahmat. Ya, udah mendung, masya Allah, udah komennya macam-macam. Ya Allah, nanti kosmetik ana luntur nanti. Ya Allah, baju saya baru dicuci, baru disetrika, kotor lagi. Sepatu baru dicuci, mobil baru dicuci, motor baru dicuci, jemuran baru dipasang. Hujan lagi, hujan lagi. Ini berarti apa? Hati nggak disiapkan untuk menyambut rahmat Allah. Sekali lagi, jangan berkeluh kesah. Ya, orang kalau tinggal di daerah, katakan di negeri Arab yang jarang hujan, mereka mengharapkan hujan terus. Nah, yang di tempat kita dikasih hujan, mengharapkan kapan terang-terang. Nah, ini termasuk apa? Ciri-ciri orang gak bersyukur. Ketika subhanallah datang angin, baca doa ketika ada angin datang, kebaikan dari angin dan berlindung dari keburukan angin. Ya, ketika hujan turun, pertama kali yang dilakukan Nabi apa? Ya, Nabi menyingkap pakaiannya, mengenakan apa? Tangannya kepada air hujan, itu sunnah. Nah, tapi bukan disuruh hujan-hujanan, bukan.
ketika awal turun hujan. Kemudian baca doa Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan ini turun bermanfaat untuk kami ya Allah, ya. Kemudian ketika hujannya deras, ada doa lain lagi. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat bagi kami. Jangan jadikan hujan ini musibah bagi kami. Ya, Allahumma ala tirabi wa ala al-akami wa ala butunil audiyati wa ala manabiti syajari. Ya Allah, jadikan hujan ini ngalir di tempatnya, turun dari gunung ngalir pada tempatnya, di bawah akar-akar pohon, di lembah-lembah. Jadi apa? Nggak ngalir di kota-kota, di pemukiman dan lain sebagainya. Coba. Banyak di antara kita mungkin mengalami apa? Musibah, banjir. Kenapa? Kita ini kikir, bakhil, pelit untuk zikir sama Allah. Hujan turun, pada diem. Ya, subhanallah, hujan deras, diem. Nah, ketika berhenti hujan juga nggak tahu doanya hujan, bahkan lupa, bahkan meremehkan. Ya, apa doa ketika hujan sudah berhenti? Apa? Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Nah, Bismillah awwalahu wa akhiruh, makan pisang goreng hujan-hujan. Nah, apa doa hujan ketika sudah hujan berhenti? Muntirna bifadli wa rahmatih. Kami diturunkan hujan karena keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah. Adapun orang-orang musyrik di masa Nabi, mereka ketika hujan berhenti, apa kata mereka? Mutirna binau'in kada wa kada. Kami diturunkan hujan karena bintang ini, bintang itu. Ini kesyirikan. Coba. Nah, kemudian ada al-ma al-munhamir, yaitu air yang apa? Dorongannya kuat, ya. Dorongannya kuat, sangat lama. Dari mana? Dari langit. Dan akhirnya apa? Akan mencelakakan orang yang di bumi. Ya, Allah sebutkan di antaranya apa? Fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir. Ini munhamir. Jadi airnya itu deras banget, terus nggak berhenti-berhenti, ya, berjam-jam, ya, sampai akhirnya mencelakakan penghuni bumi. Kemudian al-ma'ul maskub, ya, wadhillim mamdud, wadhillim mamdud, wa ma'im maskub. Ini diantaranya maskub. Kemudian yang berikutnya al-ma, yaitu al-ma al-ghur, ya. Sebagaimana Allah sebutkan au yusbiha ma'uha ghauran falang tastati'a lahu talaba dalam surat Al-Kahfi. Yaitu apa? Air yang enggak bermanfaat, langsung hilang ditelan bumi. Kemudian al-ma'ul ma'in. Al-ma'ul ma'in, ya, yaitu apa? Air yang berjalan. Nah, dan banyak orang yang mengambil manfaat dari air tersebut, yaitu apa? Air sumber. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Nah, kemudian ada ma'ul ghadaq. Ma'ul ghadaq yaitu air yang sangat banyak. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la'asqainahum ma'an ghadaqa. Kemudian ma'ul furat. Ma'ul furat yaitu air yang benar-benar sangat segar sekali. Wa asqainakum ma'an furata. Kemudian juga ada ma'un thajjaj, ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, ya. Yaitu air apa? Air banjir, air banjir. Kemudian Allah sebutkan ada ma'ul madian, ada ma'us sarab. Ma'us sarab seperti apa? Air seperti fata morgana. Ya. Allah sebutkan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma. Yahsabuhu dham'anu ma. Nah. Kemudian ada air yanabi, ya. Air yanabi yaitu air yang turun dari awan, ya, yang turun dari awan kemudian berjalan di tempat-tempat yang ma'ruf seperti sungai atau lembah-lembah. Nah, kemudian yang terakhir adalah air salsabil, ya. Air salsabil ini di antara jenis-jenis air. Kemudian rahmatullah, terkait dengan air juga disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimallahu taala, bahwasanya air itu sifat asalnya adalah baridun rotbun, dingin lembab. Ya, ini sifat asal air.
yaqma'u al-hararah, yang dia untuk mendinginkan ya yang panas-panas, ya, wa yahfadhu 'alal badan rutubatihi, ya, dan dia juga menjaga badan agar tubuh ini tetap lembab, ya, agar tubuh tetap lembab dengan adanya air yang sifatnya baridun rotbun, agar lembab. Makanya kalau ada kulit kering, kaki pecah-pecah, berarti kelembapan kurang. Nah, itu diantaranya. Terus rambut gak sehat, kusut, kusam, ya, kemudian pecah-pecah, berarti kurang kelembapannya. Nah, juga begitu pula kalau pipis, air kemih sampai warna kuning keruh, ya, atau kuning pekat, berarti juga kurang kelembapannya. Juga diantaranya ada masalah, diantaranya kantong mata, ya, seperti mata panda, ini juga masalah, menunjukkan kelembapan pada ginjal. Kemudian sebaliknya, kalau banyak kelembapan, terlalu banyak air, apa sebabnya? Makanya minum air tetap nggak boleh ekstrem kanan, nggak boleh ekstrem kiri. Ekstrem kiri kurang kelembapannya jadinya. Juga termasuk akan terjadi batu ginjal. Ya. Kalau ekstrem kanan, minumnya terlalu berlebihan. Di antara tandanya minum terlalu berlebihan? Permisi, kalau dari karakter air kemihnya, warnanya setiap hari warnanya putih bersih. Itu terlalu kelebihan kelembapan. Kemudian berikutnya? Yang sudah kita lewati, seringnya karakternya orangnya malas, mager, ya, sebagaimana disebutkan oleh siapa? Az-Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim. Kalau orang kebanyakan minum air, dia karakternya seperti air, dingin dan akhirnya malas. Kemudian disebutkan juga kalau sudah dingin, otak ikut dingin, akhirnya akhirnya hafalan lemah dan konsentrasi lemah, diajak ngobrol suka ngelek. Subhanallah, ajib, beberapa waktu yang lalu, ya, kami dapati anak seorang teman, dia mengalami mengalami speech delay. Waktu itu tanya, sekitar 2 pekan lalu, tanya, anak saya mengalami speech delay gini-gini. Udah, kasih aja yang panas-panas. Speech delay kemungkinan besar otaknya lembab. Karena otak lembab, ya, pertumbuhan juga lambat. Akhirnya kasih aja yang panas-panas. Dari semua yang panas-panas, ya, propolis itu panas, ya, madu itu panas, ya, kemudian daging kambing panas, jahe panas, ginkgo biloba panas, ya. Tapi dia lebih memilih karena anaknya suka yang ini suka kismis. Selama 2 pekan konsumsi kismis, yang tadinya malas bicara, hanya main, ya hop-hop, ya, kesana kemari aja. Akhirnya Akhirnya dalam waktu 2 pekan sudah banyak keluar kata-kata yang dinanti-nanti orang tuanya. Hanya 2 pekan. Nah, itu pengaruh, ya. Maka otak yang lembab, kalau kebanyakan lembab seperti air, maka dikasih lawannya, pemanasnya. Nah, kalau banyak lembab juga, permisi, baik laki atau perempuan akan mengalami frigid, ya, nggak punya syahwat, ya, nggak punya syahwat. Nah, kemudian dan telah berselisih pendapat para ulama ahli tib, ilmu pengobat, apakah minuman itu menjadi nutrisi, ya, apakah minuman itu juga bisa menjadi nutrisi. Nah, mereka berselisih pendapat. Alhasil, ya, minuman ini mengandung mineral-mineral, ya, banyak kandungan dari mineral, dan mereka sebenarnya juga bermanfaat untuk tubuh. Seperti seperti dari kandungannya magnesium, kalsium, natrium, kalium, zinc, selenium, dan lain sebagainya. Ternyata air ini juga jadi terapi, ya, terapi. Pernah Syekh Albani rahimahullah, dia mengalami gangguan pencernaan, berobat ke berbagai dokter, tidak kunjung sembuh. Suatu saat dia mendapati
satu terapi orang-orang Arab klasik ketika membaca kitab, nggak sengaja. Allah jadikan apa? Pintu kesembuhan bagi Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ya, dia mengalami seperti apa? Ittirabat fil am'a, yaitu pencernaannya kacau. Pencernaannya kacau. Nah, juga semacam kolik abdomen, ya, atau al-qulanj, ya, nyeri di lambung yang sangat hebat. Setelah berobat ternyata tidak kunjung sembuh, obat-obat nggak bermanfaat bagi dia, dan dia menemukan satu terapi. Terapi ini kalau dinisbatkan kepada hadisnya ternyata tidak sabit dari Nabi, tapi terapi ini teruji coba di masa silam dengan terapi apa? Yaitu water fasting. Water fasting, puasa hanya dengan minum air. Tapi hakikatnya bukan puasa, cuma maksudnya setiap hari minum air selama berapa lama? 40 hari. Nah, kebayang. Satu pekan, jangan kan satu pekan, satu hari aja kita hanya minum air, rasanya udah pengen balas dendam, makan macam-macam. Nah, ini 40 hari. Dan waktu itu saya punya teman, orang dari Prancis, tetangga, ya, dia berat badannya sampai 100 lebih. Baru 2 pekan berjalan water fasting ini, turun berat badan dia dari sekitar 110-115 turun menjadi 70 kilo. Ya. Intinya ini apa? Untuk mendetoks tubuh. Hanya minum air saja. Dan airnya nggak harus air zam-zam, air putih biasa. Air putih biasa. Dan subhanallah Syekh Albani sabar dengan terapi water fasting ini selama 40 hari. Dan sakitnya betul-betul hilang. Nah, ini resep super detox. Ya. Butuh sabar betul nih. Nah, kalau mungkin ibu-ibu water fasting 1 hari mungkin nggak mau nyuci piring mungkin dah, nggak mau ngepel dah. Nah, ini kalau mau nyoba silahkan yang mau nyoba, walaupun nggak 40 hari mungkin coba aja 1 pekan kalau mau mendetoks tubuh. Ya, nah, tetapi jangan nisbatkan kepada sunnah. Ya, ternyata apa? Air itu juga jadi nutrisi. Air juga jadi nutrisi. Ada juga sahabat Nabi yang waktu itu ditugasi untuk menjaga Ka'bah. Ya. Sedangkan Rasulullah bersama para sahabat yang lainnya berperang sekitar 30 hari. Pulang dari peperangan, ya, berjumpa dengan siapa? Dengan sahabat ini yang menjaga Ka'bah. Rasulullah kaget dengan sahabat yang lainnya. Kok bisa dia jadi gemuk? Makan apa selama ini? Gak makan apa-apa kecuali hanya cuma minum air zam-zam selama 30 hari. Ternyata badannya jadi apa? Jadi seger. Ya. Nah, ini diantaranya apa yang menunjukkan bahwasanya air itu juga nutrisi, juga bisa jadi nutrisi. Ya. Bahkan bisa jadi bahan terapi. Kemudian air ini untuk melihat, untuk memperhatikan, membedakan air itu baik apa enggak, itu ada 10 cara. Cara yang pertama, min launihi bi ayyakuna salfian. Lihat dari warnanya. Air tersebut warnanya apa? Bersih, bening. Ini yang pertama. Menunjukkan air itu apa? Air yang bagus. Cara yang kedua, min raihatihi bi alla takuna lahu raihatan albattah. Aromanya. Ya, dengan cara apa? Mencium aromanya. Jika tidak ada aroma apapun, sama sekali nggak ada aromanya, maka air itu baik. Ya, air itu baik. Nah, kemudian yang ketiga, min ta'mihi bi ayyakuna adbat ta'am hulwa kama'in nail wal furat. Ya, disebutkan bahwasannya, ya, air tersebut dari rasanya dia itu seger, rasanya seger, manis. Ya. Seperti apa? Air dari Nil dan Furat. Air dari Nil dan Furat. Yang keempat,
min waznihi bi ayyakuna khafifan raqiqal qiwam. Dari apa? Dari beratnya, berat masanya. Ya. Dari berat masanya, dia itu air yang ringan. Ya, airnya ringan, enggak terlalu berat. Air semakin banyak kandungan mineralnya, terlalu berat, maka apa? Air tersebut akan apa? Akan memperberat kinerja ginjal untuk menyaringnya. Makanya air yang paling bagus air yang ringan. Di antara air yang ringan itu ya, nanti akan disebutin. Kalau dia kena kain, dia cepat kering. Cepat banget, tanpa kita harus menimbangnya. Tanpa kita harus menimbang berat air tersebut. Nah, ini di antara tanda air yang baik. Yang kelima, min majrah bi ayyakuna tayyibal majra wal maslak. Kalau air itu ngalir, ya, maka hendaknya dia berada di tempat yang baik dan jalurnya juga bersih. Katakan air sumber dekat bebatuan. Bahkan yang disebutkan air yang baik adalah yang muncul di antara batu-batu yang hitam. Ya, bersih, gak ada lumpurnya dari sumber. Nah, kemudian yang berikutnya, min manba'i bi ayyakuna ba'idal manba'. Ya, kalau dia air yang baik adalah air yang langsung dari sumbernya. Ya, air yang berlangsung dari sumbernya, dan sumbernya itu apa? Dalam. Nah, kemudian yang ketujuh, ciri-ciri air yang baik adalah min buruzihi li syams warrih. Ya, bi alla yakuna mukhtafiyan tahtal ard fala tatamakkan asy-syams warrih min qusaratih. Ya. Kata beliau, air yang baik adalah air yang nampak di bawah matahari dan mendapat angin. Ya. Dan hendaknya dia bukan airnya itu tersembunyi. Tersembunyi di bawah bumi, di bawah tanah, dan dia nggak dapat matahari, nggak dapat angin. Itu nggak baik. Nah. Kemudian yang kedelapan adalah min harakatihi bi ayyakuna sari'il jari wal harakah. Kalau dilihat dari gerakannya, air ini apa? Jalannya itu lancar banget dan cepat. Ya, lancar dan cepat, menunjukkan apa? Ringannya air ini. Ya, ringannya air ini. Kemudian yang kesembilan, min kathratihi bi ayyakuna lahu kathratu bi ayyakuna lahu kathratun yadfa'u al-fadalat al-mukhalatah lahu. Dan air yang banyak ini, ya, air yang banyak ini dia adalah yang banyak untuk apa? Mengusir al-fadalat, sisa-sisa atau ekskresi-ekskresi, campuran-campuran. Jadi air ini cepat terpisah, kalau ada campuran cepat bersih. Nah, yang ke-10, air yang baik adalah air yang datangnya diambil dari apa? Dari shimal ilal janub. Dari arah apa? Utara ke selatan. Subhanallah. Ya, dari arahnya utara ke selatan. Kemudian atau dari al-maghrib ilal masyriq, atau dari arah barat ke timur, enggak sebaliknya. Nah, ini terkait apa? Bisa jadi terkait dengan arah matahari, terkait dengan arah angin gitu. Kemudian yang berikutnya, cara mengetahui air itu ringan dari 3 cara. Kalau tadi 10 cara untuk mengetahui air yang bagus. Ya, air yang bagus. Sekarang dikasih apa? Trik-trik untuk mencari apa? Air yang ringan. Ya, Anda minum saja, kalau air ringan itu minum di tenggorokan nggak berat. Tapi kalau air mineralnya, logamnya berat, kita minum berat banget. Ya, minum berat banget. Ya, biasanya
Ya, kalau Anda pergi ke satu daerah adaptasi, minum air kadang-kadang Anda nggak cocok. Apalagi air yang pinggir pantai. Nah, contoh di antara air yang ringan, ya, cara mengetahuinya gimana? Pertama, sur'atu qubulihi lil har wal bard. Dia gampang banget dipanasin, gampang didinginin, gampang. Gak butuh waktu lama. Subhanallah. Ya. Dan berkata Al-Abqarat itu Hippocrates, bapak kedokteran Yunani yang hidup 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Dia mengatakan apa? Al-ma'ul ladzi yaskhunu sari'an wa yabrudu sari'an akhaful miyah. Ya. Air yang gampang dipanasin, gampang didinginin adalah air yang paling ringan. Ini yang pertama, untuk tahu air yang ringan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara tahunya? Bil mizan, dengan timbangan. Ini air diletakkan di botol yang sama, di gelas yang sama beratnya. Ya, dibandingin. Ini air dari satu sumur, ini air dari sumur yang lain. Air dari satu sungai, ini air dari sungai yang lain. Ternyata beda. Walaupun jumlah cc-nya sama, mililiternya sama, tapi apa? Beratnya ternyata beda. Ya, beratnya beda. Kemudian yang ketiga, antuballu qatnat mutasawiyata alwazni bima'aini mukhtalifaini thumma yujaffafa balighan thumma tuzina fa ayyatuhuma kanat akhaffa fama'uha kadzalik. Kemudian apa? Yang cara ketiga, kain koton itu paling bagus untuk nyerap. Kain koton dibasahi dengan air. Ya, ada dua kain. Lihat, ini air beda, ini air yang beda, dari sumur beda, dari sungai yang beda. Ya, kemudian apa? Dia yang paling cepat keringnya, kemudian ditimbang juga cepat entengnya. Maka ketahuilah itu air yang ringan. Nah, ini Masya Allah berarti orang-orang klasik betul-betul apa? Memperhatikan sampai sebegini detailnya coba tentang air. Nah, dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika Anda mengambil pelajaran dari sifat-sifat air, ya, Anda tidak akan mendapat kesempurnaan dari air-air yang ada di sungai, ya, kecuali 4. Di antaranya apa? Sungai Nil, Sungai Furat, Sayhun, Jayhun. 4 sungai ini. Ya. Nil dan Furat itu termasuk yang zahir, Sayhun wa Jayhun termasuk yang batin, yang belum nampak nih, ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayhani wa jayhani wan nilu wal furatu kullum min anharil jannah. Kata Rasulullah apa? Sayhan, jayhan, nil, furat, 4 ini adalah sungai dari sungai-sungai di surga. Sungai dari sungai-sungai di surga. Riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Nah, juga dalam riwayat yang lainnya disebutkan pernah ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya, Rasulullah melihat apa? Melihat 4 sungai, ya. Yang 4 sungai ini keluar dari akarnya Sidratul Muntaha, ya. Rasulullah sama malaikat Jibril naik kemana? Dari Mekah kemana? Mekah kemana? Waktu Isra Mi'raj dari Mekah ke Aqsa, ya, Palestina, di Aqsa. Pakai apa? Buraq. Kemudian dari Palestina ke Sidratul Muntaha pakai apa? Pakai Jibril. Pakai apa? Sudah bukan buraq lagi, tapi pakai tangga. Nah, ini yang perlu dilurusin ketika kita di SD. Ya. Jadi yang benar pakai tangga. Tangganya gimana? Apa tangga berdiri Rasulullah terbang sendiri? Jangan dibayangin kayak film kartun, jangan dah. Pokoknya cukup beriman dah. Enggak usah tanya bagaimana. Ya.
Kemudian ketika naik ke atas ditemani Jibril alaihissalam, tidaklah ada malaikat yang bertanya kepada Rasulullah, ya, kecuali mereka menasihatkan kepada Rasulullah agar umatnya berobat dengan berbekam. Itu malaikat banyak yang nasihati Rasulullah untuk ngobatin umatnya dengan berbekam. Ya, kemudian naik pintu langit yang pertama untuk minta izin dibukakan, terus sampai Sidratul Muntaha. Dinamakan Sidratul Muntaha, disebutkan para ulama, kenapa? Karena di Sidratul Muntaha ini malaikat nggak ada tahu kabar apa yang terjadi di Sidratul Muntaha. Nah, Muntaha artinya habis sudah. Sidra yaitu tanaman sidr, pohon sidr. Tapi ya, kalau bahasa Indonesianya bidara. Tapi jangan disamakan, dunia sama yang di sana nggak sama. Nama sama tapi hakikat beda. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar. Ya, bisa jadi nama sama, delima di dunia, delima di surga, sama namanya, tapi hakikatnya beda. Nah, kita nggak bisa ngebayangin walaupun nama sama. Kemudian ketika di Sidratul Muntaha, ya, keluarlah tadi 4 sumber dari kaki dari akar pohon sidr ini, dari akar pohon sidr ini, ya. Kemudian 4 sumber ini disebutkan yaitu nahron dhahiron, ada 2 sungai yang nampak, wa nahron batinan, ada 2 sungai enggak nampak, ya. Fakutul ya Jibril mahadil anhar, ya Jibril, ya sungai-sungai ini sungai apa? Nah, kemudian Jibril berkata, amma an-nahrani, adapun 2 sungai itu yang tak nampak itu, ya, yang tersembunyi adalah fafil jannah, itu ada di surga. Wa amad dhahir, adapun 2 sungai, ad-dhahiran, sungai nampak itu, Fanil wal Furat, adalah sungai Nil dan sungai Furat yang ditampakkan sampai kita sekarang. Nah, subhanallah, ketika itu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah kan? Iya kan? Apakah bisa melihat Allah? Apakah bisa melihat Allah? Gak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena ada hijab. Ya. Wa hijabuhun nur, dan hijabnya antara Allah dengan mereka berdua adalah cahaya. Disebutkan dalam riwayat Muslim, lau kasyafat hijabu, seandainya hijab ini tersingkap, ya, seandainya hijab ini tersingkap, ya, la ahraqat man tahal basar, ya. Disebutkan bahwasanya akan terbakar apa yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Muhammad, malaikat Jibril akan terbakar kalau hijabnya disingkap. Nah, dan di situ disebutkan malaikat Jibril menghadap Allah, disebutkan Rasulullah sebagaimana riwayat Imam Bukhari, ini menunjukkan kinayahnya Jibril sangat takut di hadapan Allah, kal halsil bali min khasyatillah. Seperti ya, kain yang sudah usang yang ditindis. Saking takutnya Jibril kepada Allah. Padahal makhluk Allah yang gak pernah berbuat dosa, takutnya kayak gini. Lah kita orang subhanallah kadang dosa, kadang tobat, kadang lupa Allah, kadang ingat, kadang banyak dosanya, ya. Sholat ngadep Allah, kadang gak ada takut-takutnya. Lah ini Jibril ngadep Allah kayak gini, subhanallah. Nah, ini yang perlu kita ambil pelajaran diantaranya, ya. Adapun untuk nanti di surga lain ceritanya. Untuk di surga kita diberi kekuatan untuk melihat Allah. Ya, Allah berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, sebagaimana Allah sebutkan bahwasanya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang soleh, mereka akan mendapat al-husna. Ya, mereka akan mendapat al-husna. Apa itu al-husna? Apa itu al-husna? Al-husna adalah surga. Ya, al-husna adalah surga. Wa ziyadah, ya. Wa ziyadah, ziyadah itu apa? Apa itu ziyadah? Tambahannya apa? Apa? Masya Allah, tambahannya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah nikmat yang paling besar, ya.
nikmat yang paling besar. Bukanlah nikmat yang paling besar mendapat bidadari, dapat rumah di surga, ya, dapat masya Allah keindahan-keindahan surga dari tanaman-tanamannya. Bukan itu, ya. Yang puncak-puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah. Ya, melihat wajah Allah pun nanti hamba-hamba Allah nggak bisa kelilingin Allah. Saking besarnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mulia, yang agung, masya Allah. Wah, itu kenikmatan, puncak kenikmatan. Ketika di padang mahsyar yang pertama kali kita idam-idamkan adalah apa? Melihat Nabi Muhammad. Kita butuh syafaatnya. Ketika di surga yang kita idamkan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hanya diperintah Allah dan Rasulnya, tapi nggak pernah melihat wajah mereka. Inilah namanya iman. Nah, ketika di padang mahsyar kita berharap apa? Menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Siapa orang paling dekat dengan Rasulullah? Mereka adalah orang yang paling dekat dengan sunnahnya Nabi SAW. Nah, fa ini rahmatullah. Setiap Jumat kita ke pasar di surga, dan pasarnya bukan jualan ikan, bukan. Tapi pasar itu adalah melihat wajah Allah. Setiap saat melihat wajah Allah, wajah dia semakin berseri, putih, bersih. Kembali ke istrinya juga demikian. Istrinya terkagum, wajah kamu semakin bersih, putih. Wajah istrinya juga ikut bersih dan putih. Subhanallah. Nah, wah ini subhanallah, ya, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol-ngobrol air jadinya masya Allah, ya. Ada air di surga. Semoga kita mendapat air di surga, ya. Dan telaganya Nabi, ya, masing-masing Nabi nanti ada telaga. Dan telaga itu besarnya sesuai dengan umatnya. Ada Nabi Syed yang nggak punya pengikut. Bahkan ada Nabi yang hanya punya satu pengikut. Hanya ada 1-3 yang hanya sekitar 9 atau 10 orang. Ya. Dan Nabi Musa ketika ditampakkan Isra Mi'raj itu melihat telaganya Nabi Musa, Nabi Muhammad ketika melihat waktu itu melihat telaganya Nabi Musa sangat besar. Dipikir itu telaganya Nabi Muhammad. Kata Jibril, ini telaganya Nabi Musa. Wah, telaganya Nabi Muhammad tentunya apa? Lebih besar daripada Nabi Musa. Nah, dan disebutkan man yashrab minhu lam yadma abada. Dan siapa yang minum telaganya Nabi selamanya nggak akan pernah haus. Ya, dan bejananya, ya, itu banyaknya seperti bintang di langit. Ya, kan nujum fis sama. Dan kemudian telaganya Nabi yang minum, orang pertama kali minum, kira-kira siapa? Siapa yang pertama kali minum telaganya Nabi? Abu Bakar. Ada lagi? Siapa? Disebutkan dalam hadis yang sahih, awwalun nas alladhi yashrab fi haudin nabi ahlul Yaman. Orang yang pertama kali minum telaganya Nabi adalah orang Yaman. Itu keutamaan, ya, dari Allah, ya. Mereka ini orang-orang Yaman. Tentunya siapa? Orang Yaman siapa? Orang Yaman yang bukan pelaku kesyirikan, bukan orang Yaman yang apa? Menyelisih sunnah Nabi, ya. Ya, bukan pelaku apa? Maksiat yang ahlul ma'asi, tapi apa? Ahlul Yaman yang lurus. Nah, ini ya di antara tentang pembahasan air. Dan subhanallah, air itu yang kita sebutkan tadi, air yang sifatnya dingin, lembab, dia bisa berubah sifat menjadi panas. Sifatnya bisa, ya, seperti air kalau dikasih garam itu sifatnya panas. Nah, maka bisa jadi berubah sifat. Nah, juga air yang muncul sumbernya dari tempat-tempat apa? Bebatuan yang banyak mengandung logam, ya, maka air tersebut akan apa? Akan tabiatnya, karakternya seperti logam, ya. Dan kalau kita minum juga akan berdampak apa? Banyak logam, ya, banyak logam. Nah, dan air yang segar itu bermanfaat untuk orang yang sakit ataupun orang yang sehat, ya. Inilah air yang apa? Barid, dan air yang apa? Anfa wa alat, air yang paling bermanfaat dan paling lezat. Makanya Nabi nanti kita akan ditanya di yaumul qiyamah, ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Alam nusihha laka jismak, bukankah telah kujadikan pada diri Anda semua
tubuh yang menyehatkan. Ya. Wa alam nusihalaka jismak wa nurwika minal ma'il barid, dan bukankah telah kuberikan kepada Anda semua air minum yang menyegarkan. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita dikasih kesehatan, dibikin sakit sama kita. Kitalah yang mencelakakan diri kita, sehat jadi sakit. Dimintai pertanggungjawaban kesehatan kita nanti. Kita juga dikasih air minum yang dingin menyegarkan. Ya. Sekali lagi, kita sehat sakit sudah dicatat di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya andil sebab. Ya. Allah ciptakan segala sesuatu dengan sebab. Itu adalah hikmah Allah. Orang sehat tetap sehat ada sebab. Sehat menjadi sakit ada sebab. Sakit tetap sakit nggak sembuh-sembuh ada sebab. Sakit cepat sembuh juga ada sebab. Ya. Makanya jangan langsung murni mutlakan takdir Allah. Ya. Coba ketika ada kisah Umar bin Khattab ketika mendapati seorang pemuda yang dia pelaku maksiat, ya dia berhujah dengan takdir. Saya berbuat maksiat ya karena takdir Allah, sudah dicatat memang saya bermaksiat, ya Allah yang mencatat saya seperti ini. Kemudian Umar bin Khattab mengambil pelepah kurma dipukulkan kepada pemuda ini. Kenapa kamu pukul saya? Saya mukul kamu juga karena takdir Allah. Ya. Juga demikian, kita sakit, ya sakit kita sudah dicatat, tapi kita punya andil sebab. Ya, jangan ketika sakit, ya ujuk-ujuk disalahkan mutlak karena takdir Allah. Padahal Allah nggak ikut makan, nggak ikut minum. Allah nggak makan, nggak minum. Allah nggak tidur, nggak ngantuk. Kita lah yang makan minum, ya. Maka kita punya andil sebab. Nah, kemudian disebutkan di sini, ya air yang segar itu, ya ini teorinya Ibnu Qayyim. Teorinya Ibnu Qayyim, ya air yang segar itu jangan langsung diminum ala riq ketika perut masih kosong. Ketika perut masih kosong. Makanya kalau air nabit beda. Air rendaman kurma dia dingin tapi sudah ada kurmanya. Ya, sudah ada kurmanya. Beda dengan air segar yang dikonsumsi ketika perut kosong. Nah, kemudian wala aqibal jima, juga jangan dikonsumsi air segar ini setelah hubungan intim. Makanya setelah hubungan intim termasuk orang yang punya keyakinan salah, perlu dikoreksi. Kadang habis hubungan intim itu minum. Habis olahraga minum, ini salah. Karena tubuh masih dalam kondisi panas-panasnya. Tubuh masih dalam kondisi panas, maka jangan langsung kalau habis hubungan intim jangan langsung mandi janabah. Kalau habis olahraga jangan langsung nyemplung gulem. Ya. Juga demikian, jangan langsung minum. Ya, turunkan dulu panasnya baru minum di kemudian. Ya. Sehingga Sehingga panas tubuh tadi tidak turun dalam kecepatan drastis. Juga walal intibah minan naum. Ketika bangun dari tidur kaget akhirnya minum air. Ini enggak direkomendasi walaupun minum air. Ya, walaupun minum air. Wala aqibal hammam, juga jangan langsung minum air setelah mandi. Ya. Lebih-lebih minum di dalam kamar mandi. Nah, lebih-lebih permisi sambil buang air hajat sambil minum. Ya. Nah, wala aqiba aklil fakihah, juga demikian. Jangan langsung minum setelah makan buah-buahan. Dikasih jarak. Ya. Kasih jarak. Nah, wa ma'ala ta'am, juga jangan langsung minum setelah makan atau sedang makan. Kenapa? Karena makanan itu masih dicerna di dalam lambung oleh 5 enzim, dihancurin. Kalau belum hancur, dikasih minum, akhirnya Akhirnya makanan belum hancur akan terdesak ke dalam atau masuk di depan pintu perut, pintu lambung atau sphincter pylori atau famul me'dah. Ya, makanan belum hancur, sedang makan atau habis makan langsung minum, masih dihancurin sama 5 enzim, didorong sama air, belum sempat hancur, masih separuh utuh, 2/3, 1/3, didorong ke pintu lambung, akhirnya pintu lambung akan lemah dan rusak. Inilah yang dikenal dengan kolik abdomen.
nyeri perut yang sangat hebat. Dalam bahasa Arabnya namanya al-qulanj. Ya. Nah, makanya tadi 5 enzim tadi menghancurkan makanan sampai jadi apa? Sampai jadi kimusat bahasa Arabnya. Kalau bahasa medisnya cairan cim. Itu apa? Makanan yang hancur nanti akan menjadi seperti bubur warna putih, seperti susu. Kenapa? Setelah dihancurin sama enzim tadi. Makanya butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk habis makan jangan langsung minum, dikasih jeda. Nah, sehingga makanan betul-betul hancur, ya. Kalau enggak, akhirnya apa? Terdesak di perut, di pintu lambung, akhirnya pintu lambung lemah dan rusak, masuk ke dalam usus masih belum hancur, akhirnya usus yang kelelahan ngeluarin enzim sampai akhirnya apa? Jadilah obesitas. Jadilah di antaranya apa? Obesitas sentral, ya, perut gendut dan lain sebagainya. Ini di antara salah satu sebabnya. Kemudian fala ba'sa bihi idza turra ilaih. Ya, tidak apa-apa langsung minum kalau apa? Kalau kepepet. Misalkan apa? Keseretan. Minum air. Minum airnya kan tentunya keseretan enggak semua air kan? Minumnya sedikit aja. Itu namanya untuk ngilangin keseretan. Kalau keseretan sebagai alasan untuk minum, wah minumnya banyak semua. Ini namanya minum. Bagaimana dengan makan bakso? Gak apa-apa makan bakso. Kan judulnya makan bakso, bukan minum bakso. Ya. Kalau habis makan baksonya, kemudian diuyup sama mangkoknya, airnya, ini baru minum bakso. Nah, sop juga demikian. Kenapa? Karena sambil masih dikit-dikit. Ya. Yang gak direkomendasi, kalau habis makan langsung diminum. Nah, ini gak direkomendasi. Kemudian, bal yata'ayyanu wala yukthiru minhu. Dan air itu yata'ayyanu, artinya apa? Ditentukan. Gak boleh banyak minum air. Ditentukan, ya, gak boleh ekstrem kanan, gak boleh ekstrem kiri. Makanya ini pendapat beliau nyambung dengan firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makan dan minumlah Anda dan jangan berlebih-lebihan. Tuh bimbingannya. Ya, bukan hanya makan yang nggak boleh berlebih-lebihan, jumlahnya, frekuensinya, satu kombinasi sifatnya berlebih-lebihan, dikonsumsi di luar jam yang nggak direkomendasi berlebih-lebihan. Bukan hanya itu aja, tapi apa? Air juga nggak boleh berlebih-lebihan. Kalau air kalau berlebih-lebihan juga menimbulkan apa? Malapetaka bagi tubuh kita. Apalagi tubuh sudah dingin, ya, punya penyakit dingin, sifatnya dingin, ditambah dengan asupan nutrisi dan minuman yang dingin-dinginnya banyak. Akhirnya apa? Akan mencelakakan diri kita, bahkan dinginnya dia bisa membunuh diri dia. Ya, mereka mengambil dari apa? Firman Allah. Ya, ketika Allah berfirman kepada api yang hendak melahap Nabi Adam, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin. Bukan hanya dingin saja, tapi dingin menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Kata para ulama yang mentadabburi ayat ini, seandainya Allah hanya berfirman, jadilah kamu dingin, bisa-bisa Nabi Ibrahim meninggal kedinginan. Ini menunjukkan apa? Dingin juga bisa mencelakakan. Ya. Nah, kemudian wa baituhu ajwadu min tarihi wa qad taqaddam. Dan air yang diinapkan semalaman itu lebih baik daripada air yang fresh. Air yang diinapkan di semalaman itu lebih baik daripada air yang segar langsung. Kenapa? Disebutkan tanah-tanahnya ikut turun. Sehingga kita nggak minum tanahnya nggak ikutan minum. Ya, makanya orang-orang di masa silam bukan hanya air, bahkan khamr, minuman khamr di zamannya sebelum diharamkan khamr, ya, di Madinah waktu itu, ya, mereka biasa menggantungkan khamr itu sama air-air itu di luar rumah, di atas, diembunkan. Ya, pakai apa? Pakai syannah. Syannah itu terbikin dari apa? Kulit hewan. Jadi ada pertukaran udara di luar sama air. Itu air yang paling baik. Nah, dan bejana yang paling baik diantaranya syannah dari kulit hewan yang ada pori-porinya tadi. Kemudian dan
disebutkan minumnya pun ada tata caranya. Bal yatamassasuhu massan. Ya. Bahkan minumnya juga apa? Minumnya juga pelan-pelan, ya. Minum air itu ada caranya, pelan-pelan. Jangan langsung apa? Diteguk sekali, teguk dengan sekali nafas. Bahkan kebiasaan Nabi SAW kalau minum air itu apa? Dengan 3 kali nafas, ya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan, juga riwayat Ibnu Sunni, bahwasanya Nabi bersabda, "Massu al-ma'a massan wa la ta'ubbu 'abban, fa innal kibat minal ab." Kata Rasulullah apa? Minumlah air dengan pelan-pelan. Jangan sekaligus, jangan langsung 1 liter, 1 gelas, glok, jangan. Coba, kemudian apa kata Nabi? Fa innal kibat minal ab. Karena penyakit liver itu karena orang yang minumnya sekali teguk. Berarti menyebutkan Nabi apa? Penyakit liver juga gara-gara air minum yang salah cara konsumsinya. Ya, berarti ini menunjukkan apa? Air itu halal, makanan halal. Maka jangan sampai bilang makanan yang halal nggak akan menimbulkan penyakit. Makanan halal, minuman halal menimbulkan penyakit kalau apa? Kalau konsumsi berlebihan, kalau kombinasinya salah, kalau cara makan, cara minumnya salah, ya. Kalau dikonsumsi di jam-jam yang ternyata kurang pas, kurang tepat, ternyata bisa bikin penyakit. Seperti contoh hadis Nabi ini, barang siapa yang minumnya dengan apa? Sekali teguk, ya. Fa'inal kibat, karena penyakit liver itu muncul apa? Liman ab. Ya, barang siapa yang minumnya dengan sekali teguk. Kenapa? Apa kata para ulama? Karena kalau kita minum sekali teguk, ketika minum itu ada uap yang naik. Makanya Nabi kalau minum 3 kali teguk, habis minum berhenti dulu, uap naik, tukeran antara air dengan uap. Kalau minum sekali teguk, tabrakan dengan uap, itu satu. Kedua, liver itu untuk metabolisme itu butuh pemanas. Sedangkan kalau air diminum langsung sekali teguk, akhirnya apa? Panasnya liver berkurang. Jadi apa? Pencernaan lambat. Ini konteksnya Nabi bilang apa? Air biasa, di zaman Nabi nggak ada kulkas, nggak ada es batu. Berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Apalagi kalau yang diminum es-esan, bahkan lebih melemahkan liver. Kalau dokter modern menyebutkan orang yang minum es akan menurunkan imunnya dia. Kalau dokter klasik melihat hadis ini, hadis Nabi, orang yang minum es akan melemahkan liver dia. Ya, tujuannya sama walaupun konsepnya beda. Ya. Nah, itu perlu kita tadabburi. Dan subhanallah juga kebiasaan yang menunjukkan Nabi lebih suka air yang diinapkan daripada air yang fresh. Di antaranya apa? Nabi sebagaimana disebutkan dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya waktu itu Nabi SAW masuk rumahnya Abul Haytham bin Taihan. Dia berkata, in kana al-laylah indakum ma'un bata fi syannah wa illa karra'na. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, kalau ada air yang sudah diinapkan semalaman di syannah, di bejana dari syannah tadi, dari kulit hewan tadi, ya, kalau ada aku minta air yang sudah diinapkan semalaman. Ya, kalau nggak ada ya sudah karra'na. Karra'na itu langsung minum dari tempatnya. Ya. Air yang ada, apa aja, gitu. Ini diantaranya apa? Nabi lebih suka air yang diinapkan. Nah, juga berikutnya terkait dengan air ini, Nabi ternyata menyebutkan satu hadis dengan sanad yang hasan, diriwayatkan oleh Suyuti, "Innallah idza ahabba 'abdan hamahu fid dunya, kama yahmi ahadukum sakimahu al-ma'." Hadis ini Masya Allah, hadis ini betul-betul kalau kita faham konsep ini maknanya sangat dalam. Tapi kalau orang gak faham, gak ada ghirah untuk
neliti hadis ini atau nggak ada keinginan meneliti hikmah di balik hadis ini. Hadis ini lewat begitu saja. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan menjaga hamba itu di dunia. Dijaga dari apa? Dijaga dari kesyirikan, dijaga dari kebid'ahan, dijaga dari maksiat, dijaga dari syubhat, dijaga dari syahwat, dijaga dari malapetaka. Nah, Allah jika cinta dengan seorang hamba, Allah akan jaga hamba itu di dunia. Bagaimana cara menjaganya Allah? Disebutkan, kama yahmi ahadukum saqimahu alma. Sebagaimana Anda menjaga saudara Anda dari bahayanya air yang akan menimbulkan penyakit. Ini konteksnya apa? Konteksnya airnya air biasa loh ya, bukan air instan, bukan air yang ada pengawetnya, bukan air dengan pakai pewarna, ya, bukan air pakai gula-gula. Konteksnya apa? Air biasa. Kata Rasulullah apa? Bagaimana cara penjagaan Allah kepada hambanya ini di dunia? Sebagaimana Anda menjaga saudara Anda dari apa? Bahayanya air agar tidak menimbulkan penyakit. Misalkan ada ibu-ibu yang kena sakit, batuk-batuk, kemudian rematik, ini menunjukkan dingin semua, badan menggigil. Bu, tolong ya kurangin air, jangan banyak air. Kalau ibu banyak air sekarang bakal tambah bahaya. Nah, itu cara penjagaannya. Ya, ternyata air juga menimbulkan penyakit. Ya, untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang sifatnya sudah dingin berlebihan. Ya, menimbulkan penyakit. Ya. Ini belum bicara apa? Air instan, belum air yang di jus-jus, sasetan, belum air minuman kemasan, belum. Ini air biasa saja bisa menimbulkan bahaya. Jangan Anda anggap air-air cairan isotonik itu baik untuk Anda selalu. Belum tentu. Anda yang gak pernah olahraga, gak keluar keringat, di rumah punya ART, hidup di bawah AC, kegiatannya hanya ngelihat drakor sama ngemil, ya. Kemudian apa? Pakai cairan isotonik. Lama-lama apa? Ginjal bocor. Kenapa? Antara yang masuk dan keluar nggak sama, ginjal capek nyaring. Lain sama orang olahraga. Makanya hati-hati ini. Ya, syahidnya jangan diambil drakornya itu, hati-hati. Tinggalin tuh drakor, itu bahaya. Orang yang drakor subhanallah ya, kebawa sama yang nonton. Akhirnya apa? Orangnya jadi melankolis. Ya, diajak ngomong suka baper. Suaminya ngomong sudah nggak seneng lagi sama suaminya. Kenapa? Suaminya nggak seputih orang-orang Korea. Nah, hilang rasa cintanya sama suaminya, berkurang akhirnya. Wah subhanallah, ini air ternyata bahaya air ya. Nah, dalam lafadz yang lainnya, kama yahmi ahadukum ya minat ta'am wa syarab. Sebagaimana salah seorang dari Anda menjaga saudaranya dari apa? Bahayanya makanan dan minuman. Coba. Fa juga subhanallah Nabi SAW membenci apa? Makanan dan minuman yang panas-panas. Ya. Disebutkan apa? Dari Uqbah bin Amir ya radhiyallahu an anna Rasulullah SAW kana yakrah syurba ma' al-hamim. Nabi membenci air yang apa? Minum air yang masih sangat panas. Termasuk pernah Nabi dihidangkan makanan, ketika Nabi mau meletakkan tangannya ke makanan, ternyata makanan sudah kerasa panasnya, keluar asapnya, Nabi langsung berhenti. Ya, bahkan apa? Juga Asma bintu Umais juga demikian, diajarkan kalau habis masak jangan langsung dihidangin, didinginkan dulu, baru dihidangin. Ya Asma, kenapa kamu lakukan ini? Aku dinasihatkan Nabi. Kenapa? Barakatut ta'am tatazayad. Karena keberkahan makanan akan ditambah ketika makanan itu didinginkan. Tuh, Masya Allah. Kenapa hikmahnya? Hikmahnya bisa ngerusak saraf di lidah, ngerusak saraf di dalam gigi, ya, ngerusak gusi, bikin gusi cepat berdarah, kemudian ngerusak lambung, banyak sekali. Coba, ini hikmah, ya, dari apa yang Allah ajarkan dan Rasulnya ajarkan. Nah, subhanallah, materi sangat banyak ini, ya, tapi waktu kayaknya singkat banget nih. Nah, wallah materi sangat banyak, ya, masih tersisa PR yang begitu banyak ya. Baik, kita singkat saja, biar kedepannya judulnya kita ganti judul insyaallah. Juga diantaranya Nabi memakruhkan orang yang minum sambil berdiri, sebagaimana dari hadis Anas bin Malik.
ya, riwayat Imam Muslim, nah Rasulullah SAW ayyashraba rajulu qa'iman, ya. Rasulullah melarang seseorang untuk apa? Untuk makan atau minum sambil berdiri. Ya, sambil berdiri. Minum sambil berdiri dilarang oleh Rasulullah. Kemudian ada yang mereka yang bertanya, bagaimana dengan makanan? Disebutkan oleh para ulama, makanan min babil aula, lebih dimakruhkan. Kenapa? Karena minuman itu ringan. Sedangkan makanan lebih berat, turunnya lebih cepat. Ya. Lebih cepat dan enggak direkomendasi turun cepat. Maunya turunnya pelan-pelan, ya. Makanya makan minum sambil duduk. Ini bayangin ya, makan makanan panas hukumnya apa tadi? Makruh, yang panas banget ya. Kalau anget enggak apa-apa. Ya, kemudian minum sambil berdiri hukumnya apa tadi? Subhanallah. Apalagi kalau rokok. Ya. Rokok jelas-jelas bahayanya. Ya. Wah, makanya sebelumnya rokok dibolehkan, kemudian setelah penelitian dokter akhirnya dimakruhkan, setelah diteliti lagi sampai jadi haram. Ya. Ini jelaskan pada keluarga Anda, pada suami Anda. Minum sambil berdiri, makan panas saja dimakruhin, apalagi rokok. Ya. Nah, kemudian juga diantaranya nggak boleh kita bernafas di bejana, nggak boleh. Sebagaimana hadis dari Qatadah, ya, nah Nabi SAW ayyatanaffasa, ya, fil ina, ya, riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW melarang orang bernafas di bejana. Makanan minuman nggak boleh. Juga termasuk meniup panas, nggak boleh. Karena tempatnya bakteri dikeluarin. Dan Islam betul-betul apa? Perhatian dengan kita, juga menjaga kebersihan, Dan air ini ternyata juga apa? Di antara manfaatnya menguatkan lambung. Ya. Menguatkan lambung, juga menambah syahwat. Juga menghilangkan atos. Juga menambah syahwat, bisa jadi apa? Setelah lambung kuat, syahwat makannya kuat gitu. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan jadi dingin. Wa yuzilu ala atos. Akhirnya menghilangkan apa? Menghilangkan rasa haus. Ntar ada satu lagi yang perlu kita sampaikan. Kita belum melewati air zam-zam. Ini dibahas, ada air zam-zam, air Nil, ya, air dari Nil di mana disebutkan manfaatnya, ya. Adapun air zam-zam juga Allah jadikan keberkahan, sekaligus dia, ya, obat, ya. Innaha ta'amu tu'min, ya. Dan dia apa? Syifa'u suqmin, dia adalah obatnya orang yang sakit, air zam-zam, ya. Makanya air zam-zam disebutkan Nabi dari Jabir bin Abdullah, riwayat Ibnu Majah, ma'u zamzama lima syuribalah, ya. Air zam-zam itu tergantung niatnya orang yang minum, mau minta apa, doa apa, silahkan. Nah, karena waktu sudah mepet ya, hampir zuhur, mungkin sisanya tanya jawab, silahkan. Materi sangat banyak, benar-benar banyak materi, ya Allah, dari beberapa buku-buku, ya, orang-orang klasik, ya. Tafadhal, silahkan. Tafadhali. Silahkan. Nah, afwan. Untuk makan dan minum, ya,
nggak ada dalil atau apa, tapi disebutkan oleh diantaranya kedokteran modern juga, ya paling baiknya minimalnya setengah jam setelah makan. Mau makan buah atau makan nasi, makan daging, ya dikasih jarak untuk kesempatan lambung menghancurkan makanan. Kemudian setelah bangun tidur, apakah harusnya air hangat? Ya, wallahu a'lam. Kalau langsung ketika perut kosong dingin, ya khawatir apa? Khawatir ada sisa-sisa dahak di lambung semakin dingin dan dahak sendiri lembab di lambung. Makanya diantaranya yang digemari Nabi SAW setelah bangun tidur diantaranya air nabid, air rendaman kurma. Jadi sudah enggak kayak seperti air biasa, ya sudah ada campuran kurmanya. Nah, kalau air hangat gimana? Wallahu a'lam, ya tidak mengapa air hangat asal tidak dicampur jeruk. Ya, air hangat sama jeruk nipis, air hangat sama brotowali, air hangat sama cabai, air hangat jangan. Ya. Nah, paling bagus tadi apa? Paling bagus tadi kalau mau air, ya karena kesukaan Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Tirmidzi, Nabi paling suka air dingin dan manis. Dingin dan manis, yang paling bagus air nabit. Dia dingin, ya. Karena bisa jadi di malam hari itu ada proses metabolisme, pencernaan panas, jadi perlu pendingin. Kemudian juga manisnya ini adalah suatu yang cocok ketika dikonsumsi ketika perut kosong, paling cocok untuk liver dan limpa. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Air belerang air panas. Ya, air belerang panas, tapi panas-panasnya dia disebutkan oleh para ulama klasik, dia bermanfaat untuk penyakit panas juga bisa. Seperti apa? Panu pada sekurap, misalkan ya. Penyakit kulit yang karena panas, eksem juga demikian, ya. Cocok dengan belerang, padahal belerang itu panas, ya. Tapi panas dengan air kayak gini lebih mending dibanding yang sifatnya hanya panas tapi nggak berupa air. Wallahu a'lam bishawab. Sifatnya panas, Bu. Seperti air asin. Air asin disebutkan bahkan di sini, ya. Air asin disebutkan Ibnu Muflih apa? Dia sifatnya panas kering. Padahal dia air, ya. Tapi sifatnya dia panas kering. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, penyakit tentu, tetapi untuk apa? Untuk yang di kasusnya, ya. Untuk yang di kasusnya yang cocok dengan sifat air tersebut yang sudah diolah, misalkan air tawar, air laut, air asin, ya, air asin, ya. Makanya disebutkan di sini air laut, air asin, kata Ibnu Qayyim itu bermanfaat untuk orang stroke, bermanfaat untuk terapi stroke, ya, untuk liqwah seperti Bell palsy, muka merot, ya. Makanya terapi orang-orang modern zaman sekarang, terapinya orang stroke, dia dimasukkan air laut, pegangan, dibiarkan dia ngambang di air laut, itu juga terapi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Di antaranya air laut tadi apa? Untuk menghilangkan apa? Untuk menarik zat-zat yang ada di dalam tubuh, unsur dalam tubuh, ya. Juga dia sifatnya panas, kering. Karena kalau orang stroke-nya sudah kronik, sifatnya jadi dingin. Ketika akut dia panas, ketika sudah kronik dingin. Nah, panas kering ini bermanfaat untuk orang yang stroke-nya kronik. Wallahu a'lam bishawab. Ngilang goib-goib, ilmu kebal dan sebagainya. Wallahu a'lam, ya. Yang jelas nggak ada dalilnya, tetapi kalau teruji coba tidak mengapa, sah-sah aja. Ya, yang jelas kalau teruji coba sah-sah aja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada yang lain? Nah, air segar adzab juga termasuk air yang diantaranya yang dari gunung langsung. Itu air segar. Kalau air kita yang rata-rata mineral yang dijual-jual, ya air segar yang sudah diambil dari gunung tapi disimpan. Ya, enggak sesegar yang ada di gunung. Tapi juga masuk air yang sifatnya apa? Barid ratib. Sifatnya dingin, lembab, enggak berubah masian. Nah,
Nah, sebenarnya air walaupun nggak direbus nggak masalah, ya nggak direbus nggak masalah. Lihat juga kebersihan air tersebut. Ya kalau zaman sekarang kan ada pemeriksaan air itu mengandung bakteri apa enggak. Ya asalnya kalau air itu bersih, apalagi berasal dari sumber, ya kalau seperti air mineral biasanya nggak pakai rebus, mereka disinar, disaring, disinar. Nah, nggak pakai rebus. Nah, wallahu a'lam bishawab, apalagi melalui penyaringan. Mungkin maksudnya itu air seger aja untuk resep awet muda kali karena segernya. Kalau abadi pakai mantra-mantra, wah ini bahaya. Cukup insyaallah? Cukup? Saya mau cari yang isinya ada tadi disebutkan untuk stroke dan lain sebagainya. Kok belum dapat? Ini nih. Ya. Ini ya diantaranya. Adapun ini coba air laut. Air laut nih sifatnya apa? Harun yabis. Berarti panas kering. Ya. Panas kering. Dia bermanfaat untuk apa? Syukuk al-aridhah anil bard, untuk orang vertigo. Vertigo sifatnya apa? Dingin. Ya. Makanya kalau orang vertigo jangan banyak yang dingin-dingin, buah-buah dingin jangan. Ya. Atau yang menu-menu dingin jangan, minuman dingin juga jangan. Ya. Makanya kalau obat vertigo di antara salah satu herbal vertigo pakai apa? Pakai livernya ikan hiu. Karena orang vertigo ini apa? Sifat dinginnya dingin ekstrim. Kalau dingin ekstrim berarti butuh pemanas ekstrim. Pemanas ekstrim salah satunya apa? Livernya ikan hiu. Kenapa? Hiu ini ya tinggalnya dalam. Semakin jauh dari matahari di laut, maka dia semakin dingin. Ketika semakin dingin, berarti dia harus ada benteng pertahanan untuk memanaskan tubuhnya dia. Untuk memanaskan tubuh dia adalah livernya. Makanya liver sifatnya panas ekstrim. Juga air laut ini juga termasuk apa? Sifat untuk apa? Bisa untuk syukukul aridhah anil bard. Juga apa? Orang vertigo karena dingin, ya. Caranya bagaimana? Mandi dengan air laut. Tuh, orang vertigo mandi air laut. Ya. Kemudian apa? Wa yaqtulu al-qamal, juga bisa membunuh kutu. Karena kutu itu suka apa? Suka yang lembab-lembab. Kepala yang lembab akan suka ditempati ketombe sama kutu. Berarti pakai apa? Pakai panas kering. Mandi air garam. Ya. Mandi air garam. Jadi ada pun pengobatan kutu, kalau cara Nabi ketika ada sahabat yang waktu itu kutuan ketika haji, kan nggak boleh potong rambut. Tapi akhirnya apa? Dibolehkan menggundul kepalanya, kenapa? Khawatir bahaya. Sampai ada orang yang terbunuh karena banyak kutu. Digigit kutu, infeksi dan lain sebagainya. Ya. Subhanallah, obat kalau tibun nabawi orang kutuan pakai apa? Digundul. Kalau digundul nggak ada kutu. Kok bisa? Bingung mau nyangkut di mana tinggal kutu. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua bisa apa? Menggunakan apa? Mandi apa? Air laut. Cara yang ketiga disebutkan Ibnu Qayyim juga bisa dengan apa? Daun bidara sama buah bidara ditumbuk, dioleskan di sekitar rambut. Ya. Kemudian kalau cara orang Arab sampai detik ini, cara lain, kalau pengen rambutnya nggak hilang, ya tetap ada, ngilangin kutu pakai apa? Minyak zaitun dioleskan semua, terus disisir pakai sisir kutu. Itu kepreset semua itu, telurnya sama kutunya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya juga bermanfaat apa? Yuhallil ad-dam al-mun'aqid tahta al-jild. Juga bermanfaat untuk darah-darah seperti memar. Pakai air laut, ya karena memar, rendam pakai air laut. Kemudian wayan fa'u minal jarab, juga bagus untuk kadas, wal hakka, kurap juga, wal qawabi, wal falij, qawabi kayak kusta juga, wal falij,
ya, al-falij seperti lumpuh. Wal khadar wal auram at-thadi, subhanallah, juga bagus untuk payudara yang bengkak. Payudara bengkak, ima bengkak kena tumor, bengkak karena kanker, atau bengkak karena mastitis. Ya, ada kelenjarnya yang bengkak. Ya, ini sangat mujarrab, air laut. Ya, apalagi air laut angetin, setelah diangetin dikompres juga bisa. Nah, kemudian wa yuhtaqunu bihi lil maghz, juga bagus untuk orang yang nyeri perut sangat hebat. Wa yuski fayusahilu al hawa thumma yushrabu ba'dahu maraq ad-dajjaj fayuksiru lad'ah wa julus fihi yanfa min lasilah. Kemudian orang yang duduk di air laut ini bermanfaat untuk apa? Untuk menghilangkan bekas gigitan hewan yang berbisa dan hewan yang mematikan, baik kalajengking ataupun ular. Ya. Makanya Nabi ketika disengat kalajengking, ketika sholat, Nabi keluar dari sholat, Nabi minta sama sahabat apa? Air sama garam. Air sama garam, air dingin sama garam. Air dingin untuk mendinginkan racun, garam untuk mengisap bekas serum protein racun dari masuknya tempat sengatan tadi. Nah, dan mereka sudah menggunakan air itu sudah disuling. Air laut dimasak di api, diambil pipa, terus tetesannya diambil. Ini hasil sulingannya bisa diminum. Ini orang di masa silam sudah ngomongin apa? Air suling. Itu saja sepertinya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi subhanallah, pembahasan masih panjang dan lebar ya dari beberapa kitab ini ya. Masya Allah masih ada air yang diantara disebutkan apa? Air tadi air sulfur yang Ibu sebutkan ya. Air sulfur bukan hanya untuk penyakit kulit, juga bisa untuk apa? Al-bahak wal baros, penyakit belang, vitiligo ya. Juga untuk apa? Nyeri-nyeri sendi, juga sendi-sendi yang kaku ya, juga untuk kusta, juga untuk nyeri-nyeri pada saraf ya. Alhasil banyak sekali. Nah, semoga ini mewakili saja apa yang kami sampaikan dalam sekali pertemuan saja ini dari judul ini ya, semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Tidaklah kita ingin sampaikan kecuali yang pertama untuk apa? Semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, dan kedua, kita ingin tahu hikmah-hikmah dari Allah jadikan air ini dan air itu. Nah, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada salahnya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.